Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rofi Ariansyah dari Teknik Informatika kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas KBPL, yaitu membuat Java Desktop yang terkonek ke database. Sekarang kita coba jalankan saja Java Desktopnya bagaimana. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi tentang data penyakit. Nah, di sini sudah terdapat satu data. Masukkan ID. Sekarang kita berarti masukkan ID yang kedua. Kalau nama penyakit misalkan mah. Tuliskan gejalanya mual. Save. Nah, data telah tersimpan. Bisa juga kita update. Nah, diklik dulu di bagian data yang mau kita update, klik, lalu diubah di sini. Misalkan jadi diare. Data telah terupdate. Yang tadinya saya nama penyakitnya mah, sekarang jadi diare. Ini diarenya sering BAB. Kalau mau menghapus juga tinggal klik data yang mau kita hapus, lalu chat delete. Nah, akan keluar message seperti ini, data telah terhapus. Sebenarnya di sini saya membuat sebuah button lagi ya, cari, cuman karena masih error jadi belum bisa berjalan. Jadi tuh masih terdapat sebuah error, jadi saya juga masih mencari errornya di mana, cuman ya masih belum dapat referensinya. Kan kita akan coba jelaskan sedikit tentang source code-nya. Nah, yang pertama itu ada kita buat sebuah class lagi. Class untuk menghubungkan JFrame ini ke database. Nah, di sini harus mengimportkan dulu import Java SQL connection itu untuk ke koneksinya, dan ini untuk drivernya. Ini buat class yang bernama koneksi. Lalu di sini ada sebuah metode untuk menghubungkan ke database. Ini untuk nama database-nya ini klinik. Usernya root. Kalau saya di sini kan tidak pakai password, jadi string passnya kosongkan saja. Nah, di sini ada message kalau koneksi berhasil akan keluar seperti ini, koneksi berhasil, sedangkan jika gagal akan tampil koneksi gagal dan berserta keterangan errornya. Nah, ini untuk source code dari JFrame-nya. Nah, di sini ada sebuah fungsi lagi untuk memanggil data, untuk memanggil koneksi yang tadi, sehingga JFrame ini bisa terhubung ke database melalui class koneksi yang ini. Nah, di sini ada string SQL digunakan untuk menampung SQL, statement S digunakan untuk eksekusi SQL, result set di sini pakai variabel R digunakan untuk menampung hasil eksekusi SQL. Ini connection string. Ini ada public app1. Ini adalah sebuah class JFrame-nya. Nah, kita inisialisasikan di sini data new string 3. Nah, string 3 ini itu untuk tampil nanti di tabel ya. Tadi kan ada 3 data, yaitu ada ID, ada nama, sama ada gejala. Di sini untuk koneksinya, ini memanggil class yang tadi, dan di sini untuk
mendapatkan koneksi, get koneksi. Nah, ini untuk load data, untuk memanggil fungsi dari tabel tadi, panggil metode load data. Nah, ini sebuah fungsi yang load data tadi ada proses hapus sebuah data di GTable. Model get data vector, remove all elements. Nah, SQL ini untuk memanggil tabel dari database-nya. Kan tadi database-nya adalah namanya klinik. Nah, untuk tabelnya namanya penyakit. Nah, select from, pakai karakter bintang, lalu from. Nah, ini penyakit nama tabelnya. Nah, ini untuk eksekusi SQL, lakukan perulangan untuk ambil data dari R dan memasukkannya ke JTable. Nah, try ini untuk membungkus si fungsi ini agar tidak terjadi error. Nah, ini fungsi dari jbutton 1 atau yang tadi jbutton save. Masukkan lagi SQL-nya, yaitu insert into penyakit values. Jadi memasukkan nilai kepada database penyakit ini, ke tabel penyakit ini. Pertama kita akan memasukkan tadi ID di gettext field 1. Gettext itu untuk biar bisa kita mengisi di gettext file ini. Lalu yang kedua ini untuk nama penyakitnya. Nah, ini untuk text area ini untuk yang gejala tadi. Nah, setelah kita mengisikan data tadi dan setelah di save, nanti akan tersimpan ke load data. Si datanya tuh akan ke refresh kembali tabelnya dan akan menampilkan data yang baru. Nah, jika berhasil menambahkan, di sini akan keluar message data telah tersimpan, dan jika gagal akan menampilkan gagal menyimpan data dan akan menampilkan keterangan errornya. Nah, di button 2 ini atau button hapus, nah ini akan mendapatkan sebuah row atau baris dalam JTable, dan kita bisa menselectnya tadi menggunakan kursor. Jadi kita bisa menselect data yang kita hapus. Nah, delete from, ini tuh nama tabelnya penyakit, where ID. Nah, ini mencari ID-nya, ID penyakit ya. ID yang kita hapus tuh ID misalkan yang ke-1 atau ke-2. Nah, ini untuk memasukkannya ke database, sehingga ketika kita hapus di Java desktopnya, maka di database-nya juga akan terhapus. Nah, itu tuh load data untuk refresh data table. Jadi ketika kita menghapus satu data, maka di tabelnya akan terupdate menjadi terhapus juga. Nah, jika berhasil, data akan terhapus, keluar message data telah terhapus, dan jika error akan keluar message error. Nah, ini untuk JButton 3 atau tadi update. Di sini inisialisasi juga integer row, getTable, get selected row. Jadi seperti yang hapus tadi, bisa di select datanya menggunakan kursor. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi ID yang mana yang mau kita update. Jadi kita bisa langsung menselectnya. Nah, ini untuk query dari SQL-nya. Pertama, update tabel penyakit, set nama penyakit. Nah, kita di sini set nama penyakitnya, lalu panggil yang text field 2 get text untuk mendapatkan inputan dari user. Ini untuk yang gejala dan ini untuk yang penyakit. Nah, ini untuk ke database-nya, dan ini untuk load data itu untuk merefresh tabel. Sekarang saya akan perlihatkan database-nya. Nah, ini untuk database klinik dari tabel penyakit. Di sini saya menggunakan hanya satu tabel saja. Nah, ini untuk ID penyakit, nama penyakit dan gejala.
Nah ini value yang sudah kita tambahkan tadi di Java desktopnya. ID penyakit 1, flu, hidung tersumbat. Nah sekarang kita coba untuk menambahkan data yang kedua, diare, sehingga save kembali. Nah data telah tersimpan. Nah di sini otomatis tabelnya akan merefresh, jadi data yang baru itu akan langsung tampil. Kita lihat di database-nya apakah tertambah atau tidak. Nah, kita refresh. Nah, ini data yang kedua tadi yang kita inputkan tadi, yang ID 2, namanya diare, gejalanya sering BAB. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengerjaan tugas ini, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.